Kita mulai dari sistem gaya. Ini kayaknya sudah bertahun-tahun yang lalu ini kita pelajari, menjumlahkan, menguraikan, ada konsep momen di situ ya, dan yang konsep paling besarnya di ujung adalah sistem gaya ekivalen ya. Yang lainnya mestinya sederhana. Mungkin konsep momen kalau belum pernah, tapi rasanya sudah ya. Ada sistem gaya ekivalen yang aplikasinya belum banyak kita pakai, nanti di semester depan akan kepakai ini, mekanika bahan. Jadi Anda mengubah satu sistem gaya, entah apalah isinya begitu ya, segala macam. Kita hanya bicara gaya, nggak peduli apapun bendanya begitu. Itu hanya untuk referensi saja. Kalau Anda perlu ngambil momen ke satu titik tertentu, tapi kalau kita bicara sistem gaya, yang dilihat hanya gayanya saja. Nah, biasanya yang begini, kalau sekarang sudah pada tukar-tukar kalau Anda tidak hati-hati ya. Jadi kalau strukturnya saya gambar di sini, yang dihitung selalu reaksi aja gitu. Ingatnya, begitu ada gambar gaya, ada tumpuan dan sebagainya, reaksi. Tapi kalau kita bicara sistem gayanya saja, ya gayanya saja. Ya. Nggak usah perhatikan gambar yang lain, gambar-gambar yang lain itu hanya untuk referensi saja. Kalau perlu mengambil momen ke satu titik misalnya dan sebagainya. Di sistem gaya ekivalen Anda bisa mengubah-ubah satu sistem gaya menjadi sistem gaya yang lain gitu ya. Cuma satu aja misalnya gitu ya. Atau satu aja plus momen, atau macam-macam tergantung soalnya ya. Bisa jadi cuma dua gitu ya, satu ke sana, satu ke sini gitu misalnya. Bisa saja ya. Yang jelas semuanya harus ekivalen, dan ekivalen itu syaratnya di semua tempat yang ekivalen ini jumlah gayanya sama, dalam arah X, jumlah gayanya dalam arah Y-nya sama, dan jumlah momen ke satu titik tertentu yang sama juga sama semua ya. Yang ini tidak disamakan dengan nol ya. Syarat ekivalen itu cuma sigma fx di sini sama dengan sigma fx di sini, sama dengan sigma fx di situ, sama dengan sigma fx di situ, dan tidak nol, tidak harus nol. Kalau nilainya kebetulan nol nggak apa-apa, tapi tidak harus nol. Y-nya juga begitu, momennya juga demikian. Syaratnya hanya itu. Jadi konsep besarnya yang disampaikan di sini hanya ini. Tapi menjelang ke sini kan ada penjumlahan dulu karena Anda harus menggabung-gabungkan. Kalau perlu penguraian, Anda juga sudah biasa mestinya menjumlahkan, menguraikan, dan menghitung momen di depannya. Nah, setelah sistem gaya, baru masuk ke materi besarnya kita di semester ini, keseimbangan. Di dalamnya ada perhitungan reaksi begitu ya. Ya, yang besarnya persamaan keseimbangan tentu. Mirip dengan itu, tapi ujungnya 0 sekarang ya. Yang sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan momen sama dengan 0 untuk satu free body tertentu ya. Free body-nya bisa utuh, bisa sebagian. Kalau kita potong begitu ya. Hanya ingat kalau memotong free body, lihat apakah ada gaya yang muncul tambahan setelah Anda motong. Bisa gaya engsel 2 vertikal horizontal, bisa gaya batang yang terpotong cuma satu aksial, atau gaya dari struktur yang lain yang frame atau balok ya. Ketiga, normal, geser, dan lentur ya. Jadi keseimbangannya selalu berlaku, hanya free body-nya yang Anda harus perhatikan. Kalau yang utuh misalnya kalau diberikan begini, yang perlu ditambahkan adalah reaksinya. Karena biasanya soal tidak menggambarkan gaya reaksinya. Begitu. Nah, harus ditambahkan supaya free body-nya komplit. Kalau Anda perlu memotong, waktu motong mestinya ada gaya yang muncul, tergantung apa yang dipotong. Engsel ada 2, batang ada 1 aksial, kalau yang biasa, yang balok atau portal ini 3. Tuannya cuma itu. Lalu setelah keseimbangan, strukturnya itu ada struktur rangka batang,
ada rangka batang atau truss ini, ada balok dan portal ya. Di sini Anda mencari gaya batang, bisa semua batang pada struktur, bisa sebagian, tertentu saja. Metodenya ada dua, keseimbangan titik, jalan satu persatu begitu, atau langsung potong saja strukturnya, di mana batang yang dicari akan terpotong. Dari situ keseimbangan diterapkan lagi. Ya. Jadi senjatanya tetap ini selalu keseimbangan, dan dari dari keseimbangan itu kita dapatkan gaya batang di sini. Kalau di balok dan portal kita dapatkan gaya-gaya dalamnya, ada 3 itu, dan tambahannya adalah diagram gaya dalam ya. Jadi kalau balok dan portal, gaya-gaya dalamnya dipresentasikan dalam bentuk diagram gaya-gaya dalam. Ya. Gitu. Digambarkan gitu karena nilainya berubah-ubah. Kalau ini nilainya sama untuk di sepanjang batang untuk satu batang tertentu, jadi Anda tinggal list saja. Batang ini tarik sekian, batang ini tekan sekian, dan seterusnya sampai ke tergantung berapa banyak yang ditanya di soal. Lalu setelah ini ada garis pengaruh. Ya, garis pengaruh lanjutannya ini sebenarnya. Ini bebannya lebih sederhana, hanya satu ya, hanya satu buah dan nilainya 1, tapi posisinya yang variabel bisa berjalan di sepanjang struktur di sini ke sana. Tapi ya hanya 1 itu. Dan responsnya, reaksinya, atau gaya dalam di titik tertentu digambarkan juga. Sama, prinsip penggambarannya mirip dengan diagram gaya dalam, tapi yang digambarkannya berbeda. Kalau ini kan gaya dalam, kalau ini respons sebenarnya. Reaksi atau gaya dalam di titik tertentu. Nah, terakhir yang ini, karakteristik penampang. Penampang, ada konsep momen pertama, mencari sentroid dari penampang, lalu inersia, termasuk mencari yang barusan itu, inersia maksimum, inersia minimum, dan orientasi sumbu yang menghasilkan inersia maksimum minimum.